5 kenyataan pahit tentang hidup yang belum banyak disadari oleh anak-anak muda. Jadi seiring gue berkembang, seiring gue menua, seiring gue mendewasa gitu ya, gue sadar ternyata banyak banget hal-hal di dunia ini yang gak sesuai sama ekspektasi gue pada saat gue muda. Banyak banget hal-hal yang bikin gue kecewa, banyak banget hal-hal yang bikin gue sedih, dan ternyata kenyataannya tuh tidak seindah apa yang gue pikirkan pada saat gue masih muda. Walaupun sekarang gue masih muda banget sih ya. Gue masih muda banget, tapi ini gue membahas pada saat gue masih SMP, gue masih SMA gitu ya. Pada saat gue masih duduk di bangku sekolahan, gue tuh pikir kayak, oh nanti gue pas besar nih pengen kayak gini. Gue nih pengen cepet-cepet selesai sekolah karena gue pengen kerja, gue pengen punya duit, gue pengen punya itu, punya ini. Tapi ternyata pada saat gue udah mulai bekerja, kenyataannya tidak segampang itu bro. Ya jadi ini adalah 5 kenyataan pahit. Dan sebelumnya selamat datang kembali di channel YouTube gue Rio Fernando, dan hari ini kita akan bahas ya 5 kenyataan pahit ya yang gue sadari setelah gue mendewasa ya. Yang pertama adalah bahwa kita itu muda cuman sekali dan waktu itu udah gak bisa diputar kembali. Pasti kalian sering banget denger ini ya, khususnya anak-anak muda. Gue sering banget dikasih tahu sama orang tua gue, sama orang-orang di sekeliling gue yang udah tua lah ya. Nikmatin masa muda kamu tuh muda cuman sekali, SMA tuh cuman sekali, SMP tuh cuman sekali ya. Dan untungnya gue pada saat gue SMP SMA itu gue mendengarkan nasihat tersebut. Jadi gue banyak mencoba hal-hal baru, gue terus menggunakan waktu gue dengan optimal, gue belajar, gue pergi sana sini nongkrong gitu ya. Maksudnya juga bukan dalam arti negatif gitu ya, jadi berkoneksi lah gitu ya. Jadi gue menggunakan waktu-waktu gue pada saat gue muda itu dengan sangat optimal gitu. Nah yang gue sadari, banyak anak-anak muda yang pas masih muda itu banyak waktu luang tapi tidak digunakan dengan optimal ya. Malas-malesan, tidur siang di rumah, nonton, scrolling, ya pokoknya malas-malesan lah. Dan pada akhirnya pada saat udah dewasa ya, denger cerita dari sini, oh iya dulu, wah gila dulu SMA seru banget ya kayak gini-gini. Wah dulu SMP tuh ya gue nakal tuh dulu, bolos sekolah ini dulu. Gue bukan bilang suruh bolos sekolah, tapi dengan banyaknya pengalaman kita pada saat muda, kita jadi banyak cerita pas tua. Nah ada nih, biasa ada satu orang nih yang ketinggalan nih, kayak kok gue dulu kayaknya SMA gak ngapa-ngapain nih, kok gue gak punya cerita gitu loh. Kok gue kayaknya SMP gitu-gitu aja, gue cuma belajar, pulang, bikin PR, terus udah tidur ya, main game, udah tidur. Nggak ada cerita apa-apa, nggak ada kemenarikan sama sekali dari hidup gua gitu. Dan pada akhirnya menyesali karena kita nggak bisa balik lagi ke SMA. Walaupun ya misalkan udah umur 30-an mau masuk SMA lagi, sebenarnya bisa-bisa aja kayaknya ya masuk SMA. Gua nggak tahu ya SMA ada maksimal umurnya apa enggak. Tapi pengalaman yang lu rasakan tuh nggak akan sama dengan ketika lu masih umur 15, 16, 17 tahun dan masuk SMA gitu. Jadi buat kalian yang belum terlambat, masih di usia segitu, masih SMA, masih SMP, nikmatilah waktu kalian, optimalkan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang positif ya tentunya. Yang kedua, kenyataan pahit tentang dunia ini yaitu adalah dunia ini tidak berhutang budi apapun sama lulu semua ya. Jadi dunia ini memang tidak adil. Kalian pasti sering dengar juga nih bahwa dunia ini memang tidak adil ya. Pada saat kita masih muda, pada saat kita masih kecil ya, karena kita masih di bawah asuhan orang tua kita, kadang-kadang kita jadi suka take for granted ya hal-hal yang diberikan oleh orang tua kita. Makanan disediain, transportasi disediain ya. Kita nggak harus mikirin nih, oh pulang nih harus makan apa ya, beli pakai duit apa ya. Rumah diberesin, dibersihin, kamar disediain, AC dikasih, listrik, wifi dikasih semuanya ya. Kita jadi merasa bahwa kita entitled sebagai manusia, bahwa itu sudah hak kita mendapatkan wifi gratis gitu, hak kita untuk mendapatkan listrik gitu ya. Tapi pada kenyataan tidak seperti itu. Apa yang diberikan oleh orang tua kalian pada saat kalian masih muda secara cuma-cuma ya, orang tua kalian gak minta balik, gak minta duitnya, gak minta apa, kalian cuma dikasih secara cuma-cuma, dikasih mobil, dikasih supir apa segala macam. Pada saat kalian besar, pada saat kalian dewasa, kalian gak akan dapat lagi hak itu. Dan itu kenyataannya. Jadi kalian gak bisa lagi, aduh kenapa sih ya gue sekarang kayaknya susah banget, mau bayar listrik aja susah, mau bayar wifi susah. Karena pada kenyataannya dunia ini gak ada utang apa-apa sama kalian. Gak punya utang budi, gak punya utang apa-apa, orang lain juga gak punya hutang apa-apa. Sehingga kalian tidak mempunyai hak-hak privilege tadi lagi untuk mendapatkan hal-hal itu secara mudah atau apalagi secara gratis gitu ya. Karena dunia memang tidak adil dan banyak hal-hal, misalkan contoh seperti kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah belajar, kita udah bekerja keras, tapi ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang malas-malesan apa bisa lebih sukses dari kita. Banyak kenyataan-kenyataan seperti itu ya. Karena pada akhirnya relasi bisa mengalahkan prestasi. Ya jadi itu kenyataan pahit kedua ya. Kenyataan pahit ketiga ini juga yang menurut gue sangat dalam sih, sangat nancep, dan untungnya gue belum di fase ini sih. Gue belum di fase ini tapi gue udah berpikir ke depan ya, karena gue merasa bahwa memang kedewasaan itu kan secara mental ya, gak secara umur. Bahwa gue merasa kedewasaan gue secara mental sih udah oke lah, udah agak lebih mature lah ya gitu. Jadi ini gue udah mulai memikirkan hal-hal seperti ini, dan ini salah satu hal yang terlintas di kepala gue, dan memang terbukti kenyataannya bahwa pada akhirnya teman-teman dekat kalian, semua teman-teman kalian itu akan memiliki
hidupnya masing-masing. Jadi mungkin sekarang kalian masih menikmati, kalian masih muda, nongkrong setiap hari barengan, olahraga barengan, pergi ke sana sini barengan ya. Wah, pokoknya bestie banget deh ya. Gue pikirnya kayak wah ini pokoknya gue akan hidup, gue akan terus sama dia sampai kayak gini, sampai tua umur 40, 50, 60 ya. Ini kenapa? Makanya sangat penting ya untuk memiliki keluarga juga. Jadi karena banyaknya dampak globalisasi ya, banyaknya mindset yang sekarang ini ya, gue nggak tahu sebutan mindsetnya apa, tapi banyak orang, anak-anak muda yang jadi anti punya anak, anti punya keluarga. Ngapain punya istri ya, ngapain punya anak, repotin gitu, udah harus bayar mahal, terus mesti keluar tenaga, waktu apa segala pemikiran, tapi nggak seru gitu, nanti anaknya durhaka lah apa segala macam. Gue mending sama teman-teman gue, kalian belum sadar ini dan nggak akan sadar ini sampai teman-teman kalian tuh mulai berkeluarga semua. Mereka akan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, punya istri masing-masing, punya suami masing-masing, punya anak masing-masing. Ketika mereka udah punya anak, apalagi ya, akan sibuk ngurusin anak mereka, sehingga mereka nggak akan punya waktu buat kalian, nggak akan bisa nongkrong lagi setiap hari sama kalian, nggak akan bisa pergi long weekend, vacation, staycation segala macam sama kalian, dan kalian akan merasa lonely. Oleh karena itu menurut gue sangat penting sih untuk mempunyai keluarga sendiri juga gitu ya. Ini yang banyak belum sadar bahwa pada akhirnya teman-teman kita itu juga akan meninggalkan kita, teman-teman kita juga akan punya hidupnya masing-masing, akan mengurusi keluarganya masing-masing. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa, jangan terlalu naif bahwa gue nggak perlu punya keluarga karena gue punya teman gue yang akan menemani gue 40 tahun ke depan. Itu nggak ada. Ya mungkin ketemu sekali sebulan, sekali seminggu mungkin masih oke. Tapi kalau misalkan dengan frekuensi seperti kalian pada saat masih SMA, setiap hari keluar apa segala macam, itu menurut gue udah nggak mungkin sih. Kenyataan pahit keempat yaitu adalah tidak ada manusia di bumi ini, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa dipercaya 100%. Pada akhirnya semua orang akan mengecewakan kalian. Mungkin kalian punya teman baru, ini teman baru gue nih nggak kayak gitu. Teman baru gue orangnya asik, teman baru gue orangnya bisa dipercaya. Nggak kayak teman lama gue, teman lama gue mah nggak ada apa-apanya lah sama teman baru gue ini. Kalian harus sadar bahwa semakin dekat kalian dengan seseorang, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan mengecewakan kalian. Itu udah pasti banget deh. Karena apa? Kalau kalian nggak deket kan kalian nggak ketemu setiap hari. Kalau kalian nggak deket kan kalian nggak akan barengan setiap hari. Pada akhirnya orang tua kalian akan mengecewakan kalian. Pada akhirnya teman-teman baik kalian pasti akan mengecewakan kalian ya. Apapun ya, maksudnya nggak cuman dalam hal mungkin bisa berbohong atau misalkan tidak membela kalian, melakukan kesalahan terhadap kalian gitu ya, mencurangi kalian, menipu kalian ya. Tapi intinya pada akhirnya semua orang itu akan melakukan kesalahan gitu ya. Namanya juga manusia guys. Jadi di hidup ini kenyataan pahitnya tidak ada satu orang pun yang bisa 100% dipercaya ya guys. Jadi tetap aja namanya hidup, ya udah kalian memang harus bertumpu paling utama ya itu ke diri kalian sendiri. Jadi kalau misalkan ada ekspektasi kalian yang tidak sesuai ke orang lain gitu ya, ada suatu hal yang terjadi di luar ekspektasi kalian, kalian harus balik ke diri kalian sendiri lagi. Apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue solusikan supaya masalah ini tetap bisa dalam kendali gue. Kenyataan pahit yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah apa yang kau tanam belum tentu menjadi yang kau tuai. Ya, ini pasti kalian udah pernah dengar, apa yang kau tanam yaitu yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi kalau lu berbuat baik sama orang, nanti pasti hasilnya juga akan baik, lu juga akan lu akan masuk surga apa segala macam ya. Tapi kenyataan pahitnya di dunia nggak seperti itu. Mungkin di akhirat iya ya, gue nggak tahu, gue belum pernah pergi ke akhirat soalnya. Tapi kalau di dunia nyata, gue tahu betul bahwa kenyataannya nggak selalu begitu ya. Ada orang-orang baik yang memang dapat hasil baik juga ada, tapi ada juga orang-orang yang baik, super baik, tapi kayaknya hidupnya juga banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah gitu ya. Karena terlepas dari kebaikan kita, hidup itu punya jalannya sendiri. Mau kita baik sama orang atau enggak ya. Tapi yang gue tahu pasti adalah ketika lu berbuat baik kepada orang lain, masalah lu akan terasa ringan. Masalah seberat apapun, rintangan sebesar apapun, tantangan sesusah apapun, hidup kalian akan terasa lebih baik lah istilahnya gitu. Jadi dengan berbuat baik ke orang lain, gua nggak mengharapkan sesuatu yang baik datang kepada gua, tapi gua jadi merasa bahwa hidup gua menjadi lebih baik aja. Jadi ada masalah, gua akan merasa semakin ringan, walaupun masalahnya nggak ringan dan nggak akan selesai cuman karena kita berbuat baik kepada orang lain. Kita juga perlu tahu bahwa memang beberapa kali ya, mungkin karma baik itu memang ada, memang nyata gitu ya, tapi kenyataan pahitnya nggak selalu seperti itu. Jadi nggak selalu orang baik itu akan menghasilkan yang baik juga di dunia ini, mendapatkan yang baik di dunia ini, nggak segampang itu, nggak semudah itu semuanya. So itu dia 5 kenyataan pahit dalam hidup yang gue pelajari seiring gue menjadi dewasa. Pada saat gue muda gue belum sadar gitu. Semoga kalian bisa mendengarkan dan menyadari hal ini. Kalau misalkan masih ada waktu buat kalian ya untuk merubah, menjalankan secara betul-betul ya, tidak take it for granted, ubah dari sekarang. Tapi kalau misalkan memang udah telat, kalian udah nggak muda lagi ya, misalkan
misalkan udah umur 30-an, 40-an gitu ya, menurut gue masih nggak apa-apa sih, tetap diterapkan aja karena namanya waktu ya dia nggak berjalan mundur, jadi tidak perlu kita sesali. Ya udah mulai dari sekarang ubah, nggak apa-apa mau umur 30, 40 baru mulai ngubah, baru mulai sadar, nggak apa-apa selama kita bisa terus memperbaiki hidup kita. Itu dia untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian merasa terbantu, kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya manfaatnya nggak cuma di kalian doang tapi ke teman-teman kalian juga. Thank you guys for watching and see you in the next video.